Baik, saudara sekalian. Baik, saudara sekalian. Selamat sore. Kita akan melanjutkan percakapan kita tentang bertoleransi. Dan kali ini kita akan mempercakapkan tentang bertoleransi, bahkan bersaudara. Jadi pada percakapan yang lampau kita bertoleransi, bahkan berkemanusiaan. Melampaui toleransi, kita melakukan peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sekarang kita mempercakapkan tentang bertoleransi bahkan bersaudara. Baik. Nah, di desa, apalagi di desa yang jauh dari kota, di desa yang dekat dengan kota itu sudah cenderung tertulari oleh kebudayaan kota atau tradisi kota. Tetapi di desa yang jauh dari kota, desa yang masih tradisional, maka mereka masih tetap mempertahankan nilai-nilai ketradisionalan di desa itu. Salah satunya apa? Yaitu meskipun mereka penduduk desa itu berbeda-beda agama, tetapi mereka hidup secara rukun ramah. Jadi pantang bagi orang desa untuk bertikai. Kalau sampai ada orang bertikai, pasti kemudian segera dilerai dan kemudian dirukunkan, diupayakan supaya mereka kembali rukun, karena nilai rukun itu adalah nilai utama. Di samping itu juga ramah, kehidupan mereka ramah. Salah satu contoh ramah itu adalah pada pagi hari ada orang yang memanggul pacul misalnya, dan tetangganya bertanya, "Akan ke sawah, Kang?" Padahal tahu kalau memanggul pacul berarti akan ke sawah. Dan orang itu juga akan menjawab, "Iya, nah kamu kok tidak ke sawah?" Padahal jelas tahu bahwa orang itu sedang tidak ke sawah. "Iya, Kang, saya sedang sakit, ini badan meriang." Itu basa-basi kelihatannya. Tetapi itu menjadi penting karena dengan berbasa-basi begitu, mereka memelihara bahkan menumbuhkan kehidupan yang rukun tadi itu. Dengan keramahan itu, mereka terus memelihara kerukunan. Jadi rukun ramah itu nilai utama di kehidupan bersama di desa. Maka mereka selalu berusaha dan berjuang untuk mempertahankan, bahkan menumbuh kembangkan terus kehidupan rukun ramah itu. Nah, salah satu pertanda kehidupan rukun ramah itu adalah kenduri. Maka kalau ada orang yang tidak datang di kenduri, pasti ditanyakan kenapa kok tidak datang. Apa dia sakit? Kalau sampai kemudian itu memang tidak mau kenduri, itu berarti orang itu tidak mau rukun ramah dengan tetangganya. Dia mengasingkan diri, dan oleh sebab itu kemudian akhirnya ya dia diasingkan oleh komunitas di desa itu, masyarakat bersama di desa itu. Nah, itu yang tadi saya sebut, perbedaan desa yang mendekati kota dengan desa yang jauh dari kota yang masih mempertahankan tradisi, nilai-nilai tradisional mereka. Karena di kota sudah sulit atau jarang sekali ada kenduri. Mereka kalau ada kenduri itu sudah tidak kenduri lagi, tapi hanya mengirimkan makanan dalam bentuk dus atau apa gitu, dikirimkan ke tetangganya gitu ya. Tetapi di desa tidak. Kalau di desa tetap semua orang, warga desa itu akan datang ke tempat atau ke rumah orang yang sedang berkenduri itu, dan dalam kebersamaan mereka makan di situ, kemudian juga pulang membawa makanan.
Ya sekarang karena sudah maju dus ya, dalam bentuk dus gitu. Kalau dulu itu dibungkus dengan daun pisang atau daun jati gitu. Kalau sekarang karena sudah maju ya diganti dengan dus. Jadi mereka datang ke tempat dan kemudian pulangnya membawa kenduri juga. Nah, itu wujud paling nyata dari kehidupan rukun ramah, yaitu kenduri, makan bersama, makan dan minum bersama. Nah, saudara sekalian, pada waktu kenduri, itu mereka bercakap-cakap bermacam-macam topik. Mereka mempercakapkan bermacam-macam topik secara bebas dan terbuka, sangat terbuka. Termasuk terbukaan itu adalah kritik kepada pemerintah desa. Misalnya ada kepala dusun ada di situ, bahkan mungkin sekretaris desa ada di situ misalnya. Tidak jadi soal, mereka menyampaikan kritik dalam percakapan bersama itu ya. Dan tidak ada sakit hati, karena memang mereka memegangi nilai tadi itu, rukun ramah. Sekali lagi, bagi orang desa yang tradisional, bertikai, padu, wah itu tidak ada. Ya. Kalau sampai kemudian terpaksa ada orang yang bertikai, pasti akan segera dilerai dan diupayakan agar pulih menjadi rukun ramah. Oleh sebab itu kalau ada kritik kepada penguasa desa, padahal penguasa desa ada di situ, nah, penguasa desa juga menerima kok kritik itu dengan enak saja gitu. Dan bahkan kemudian bercakap bagaimana supaya kritik yang disampaikan itu dapat dilakukan atau dilaksanakan. Karena kritik yang disampaikan itu adalah agar kesejahteraan bersama sebagai warga desa, kesejahteraan bersama itu diutamakan oleh siapapun juga, baik oleh rakyat terlebih oleh penguasa desa. Jadi penguasa desa itu bukan penguasa yang lebih menggunakan kekuasaannya, tetapi penguasa yang lebih menggunakan pelayanannya, melayani masyarakat itu demi kesejahteraan masyarakat itu. Nah, mereka juga bercakap tentang agama. Percakapannya itu bermacam-macam topik secara bebas dan terbuka begitu. Nah, salah satunya juga bercakap tentang agama. Kalau saya ikut dalam kenduri mereka, saya ke desa dan ikut kenduri, saya selalu mendengar mereka mempercakapkan tentang agama itu, dan ungkapannya selalu sama. Ungkapannya itu selalu sama, yaitu bahwa semua agama itu sama saja. Yang penting adalah pelaksanaannya. Dalam bahasa Jawa mereka mengungkapkan begini, agami niku sami mawon, sing penting le nglakoni. Jadi agama itu sama saja, yang penting adalah pelaksanaannya atau tindakan dari orang yang beragama itu dalam melaksanakan atau mewujudkan ajaran agama yang dipeluknya. Nah, kalau mereka menyebutkan bahwa agama itu sama saja, itu sama sekali tidak berarti mereka menyamakan agama. Tidak. Mereka bukannya menyamakan agama. Karena semua orang di desa itu juga tahu bahwa Kristen beda dengan Islam. Tempat ibadahnya aja beda, Kristen di gereja, Islam di masjid, beda dengan Hindu, Pura, beda dengan Buddha, Vihara. Mereka tahu bahwa agama yang satu dengan agama yang lain itu berbeda. Tapi kalau mereka mengatakan bahwa semua agama itu sama saja, maksudnya adalah terserah kamu mau memeluk agama apa, terserah.
itu adalah hak pribadimu. Ya, kamu meluk Islam silakan, yang Kristen monggo, yang Katolik terserah, Hindu, Buddha monggo terserah. Yang penting adalah pelaksanaannya. Bagaimana kamu melaksanakan ajaran agamamu itu. Ya, bagaimana kamu melaksanakan ajaran agamamu itu. Terutama di desa ya tadi itu. Melaksanakan, menjunjung nilai rukun ramah. Percuma kamu beragama kalau kamu tidak berbuat baik dengan tetanggamu. Percuma kamu beragama ini atau itu kalau kamu tidak rukun dan tidak ramah dengan tetanggamu. Jadi rukun ramah itu terus dihidupi dan dihidupkan oleh para warga desa itu. Sebab bagi orang desa, tetangga itu adalah saudara. Ya, bagi orang desa, tetangga itu adalah saudara. Berbeda agama jadi soal. Yang penting adalah bagaimana kamu melaksanakan ajaran dari agamamu itu. Dan ajaran agamamu itu pasti baik. Apalagi tetanggamu ini itu adalah saudaramu. Jadi prinsip yang mereka pegangi dan mereka praktekkan adalah kalau ada saudara, meskipun itu tunggal darah dan tunggal daging, sama darah, sama dagingnya, satu ibu, satu bapak, satu ibu, satu ayah. Tetapi kalau berada di tempat lain, itu sudah menjadi orang lain. Orang yang lahir di desa, di Kabupaten Grobogan, tapi kemudian dia sudah pindah ke Medan, meskipun itu kakak saya, atau itu adik saya, atau bahkan jauh lagi ke Papua, ya, di Nabire sana misalnya. Meskipun itu kakak saya atau adik saya, tapi itu sudah menjadi orang lain. Sementara siapapun juga yang ada di sekeliling saya, di kanan saya, di kiri saya, di depan saya, di belakang saya, rumahnya itu adalah saudara. Meskipun tidak ada tali atau hubungan darahnya, itu adalah saudara. Oleh sebab itu mereka juga mempunyai semboyan, ya, mempunyai semboyan, yaitu tidak tega sakitnya, apalagi matinya. Dalam bahasa Jawa, ora tega larane apa maneh patine. Mereka selalu berusaha untuk membantu, bahkan membela tetangganya itu. Nah, itu sebabnya saudara sekalian, di manapun juga, maksud saya di kota-kota kecil ya, terutama di Purwodadi kita melihat kenyataan di kota Purwodadi ini, kalau ada orang desa yang sakit, itu tetangganya sekampung itu pasti akan berkunjung. Tidak bisa dicegah. Ya, kalau sampai dicegah, orang itu justru tidak akan berobat ke rumah sakit itu. Karena memang begitulah watak dari masyarakat desa itu, yaitu ora tega larane. Sakitnya saja tidak tega. Oleh sebab itu ketika ada orang sakit, mereka segera membantu, menolong, dibawa ke rumah sakit. Dan ketika dirawat di rumah sakit, mereka berbondong-bondong datang untuk menjenguk. Sehingga rumah sakit menjadi sedemikian ramai, berubah seperti pasar. Meskipun seharusnya rumah sakit itu tenang supaya pasien dapat beristirahat. Tetapi demikianlah watak atau sifat mereka untuk menunjukkan cinta mereka kepada tetangga, karena nilai rukun ramah tadi itu sangat dijunjung tinggi dan diwujudkan secara sungguh-sungguh. Nah, jadi dari desa ini kita bisa belajar saudara sekalian bahwa bertoleransi itu selayaknya berkemanusiaan, itu yang kita bicarakan yang lalu. Bahkan kemudian lebih dari itu adalah bersaudara. Bertoleransi itu adalah bersaudara, memperlakukan siapapun juga sebagai saudara. Jadi kalau percakapan kita yang lampau itu adalah memperlakukan siapapun juga sebagai sesama manusia,
Nah, ini kita maju satu langkah lagi, yaitu dengan melihat aspek bersaudara, memperlakukan siapapun juga sebagai saudara. Oleh sebab itu terus memelihara kehidupan yang rukun, ramah. Nah, saya akan menyampaikan salah satu contoh kehidupan bertoleransi yang menjadi saudara itu, melampaui toleransi sampai kepada kemanusiaan, dan bahkan kemudian melampaui itu menjadi bersaudara. Yang mau saya ceritakan ini tentang sebuah lembaga, tapi lembaga ini cair. Lembaga cair itu lembaga yang tidak didaftarkan di notaris, tidak punya akte notaris, juga tidak didaftarkan di